Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar memahami keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal, lita'arofu, ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Capaian pembelajaran akan fokus pada elemen akhlak. Peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaik sangka padanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan guru. Diharapkan setelah mempelajari materi siswa mampu memahami keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal, lita'arofu, ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan benar. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal, lita'arofu, dengan benar. Menjelaskan kebaikan ajaran dari agama Islam dan agama selain Islam dengan benar. Dan meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, keragaman atau perbedaan di antara manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari sunatullah, yaitu ketetapan Allah yang pasti terjadi dalam kehidupan. Hal ini Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Ini adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi di dalam kehidupan. Allah menciptakan kita berbeda-beda dari suku, ras, dan agama, hingga bahasa, agar kita dapat saling mengenal dan menghargai. Ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia yang beragam, yang berbeda-beda, agar kita itu saling mengenal manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang tercermin dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam isi surat Al-Hujurat, Allah berfirman bahwa perbedaan dimaksudkan agar kita saling mengenal, bukan menjadi sumber konflik. Artinya Allah telah menyampaikan kepada manusia agar untuk saling mengenal di antara manusia yang lain. Entah itu dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari yang bangsa yang berbeda. Kita harus mengenal mereka. Kita harus menjaga keragaman tanpa ada pertengkaran di antara mereka. Toleransi dalam Islam tidak hanya berarti membiarkan orang lain menjalankan keyakinannya. Toleransi dalam Islam tapi juga menghargai dan memberikan ruang
bagi mereka untuk menjalankannya dengan aman dan damai. Islam telah memberikan bimbingan kepada umatnya, kepada orang-orang muslim, bahwasannya sebagai orang muslim harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Maka dari itu, orang-orang Islam wajib menjaga kerukunan, wajib menjaga keragaman di antara perbedaan-perbedaan suku dan bangsa. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh toleransi yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Nabi Muhammad rutin menyuapi seorang pengemis Yahudi yang tunanetra setiap hari. Meski pengemis itu selalu berkata buruk tentang Nabi Muhammad SAW, beliau tetap memperlakukannya dengan baik tanpa mengungkapkan identitasnya. Ketika pengemis itu tahu siapa yang sebenarnya menyuapinya, dia sangat tersentuh dan akhirnya pengemis itu memeluk agama Islam. Islam mengajarkan toleransi yang luas, namun ada batasannya, terutama dalam hal akidah. Di dalam surat Al-Kafirun dijelaskan di ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ini mengajarkan tentang toleransi dalam beragama dan menegaskan prinsip tidak adanya paksaan dalam agama. Islam sangat tegas dalam menjaga keyakinan umatnya agar tidak terpengaruh atau tercampur dengan keyakinan lain yang bertentangan. Contoh kasus dalam sejarah adalah tawaran kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling bertukar ibadah. Mereka mengusulkan agar umat Islam dan kaum musyrik saling menyembah Tuhan masing-masing secara bergantian. Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas karena hal itu bertentangan dengan prinsip tauhid keesaan Allah dalam Islam. Batasan toleransi ini penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, namun tidak menghalangi umat Islam untuk tetap menghormati dan bersikap baik kepada pemeluk agama lain. Kebaikan adalah inti dari akhlak mulia dalam Islam. Dalam Islam, kebaikan adalah salah satu konsep inti yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
Hadis yang dikutip yang berasal dari Nawas bin Sam'an al-Ansari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Artinya, kebaikan adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah suatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansari. Hal ini menjelaskan bahwa kebaikan adalah akhlak mulia. Akhlak mulia meliputi perilaku yang baik dan terpuji yang harus dijalankan oleh setiap muslim dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Ini termasuk menjalankan ibadah dengan penuh ketaatan dan keikhlasan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya bersikap lemah lembut, adil, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Ini meliputi sikap saling menghormati, membantu yang membutuhkan, bersikap jujur, dan menjaga kehormatan orang lain. Serta Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan yang sah. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan terhadap alam harus dilakukan dengan tanggung jawab dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Kebaikan juga merupakan nilai universal yang ada dalam semua agama. Meskipun materi fokus pada Islam, kebaikan bukanlah nilai yang khusus dalam Islam saja. Semua agama besar di dunia, di Indonesia khususnya, mengajarkan nilai kebaikan yang serupa. Agama lain juga mengajarkan untuk menghormati orang lain, bersikap jujur, adil, dan menjaga kedamaian. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, dan kehormatan adalah universal dan diakui oleh semua agama di dunia, khususnya di Indonesia. Mari kita terapkan nilai-nilai toleransi dan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di tengah keberagaman. Keberagaman di Indonesia adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga dengan sikap toleransi dan saling menghormati. Sebagai umat Islam, sebagai agama Islam, agama mayoritas di Indonesia, memiliki ajaran yang sangat kuat tentang pentingnya toleransi, namun dengan batasan-batasan tertentu dalam hal akidah. Dengan menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia
bisa hidup dalam keharmonian meskipun memiliki perbedaan yang beragam. Mari kita selalu menghargai keragaman dan menjaga persatuan di antara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.